Bismillahi walibni warohil kudus al ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, satu kerinduan dan juga doa dari setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, termasuk saya, adalah mendoakan setiap keluarga atau orang-orang yang belum percaya, supaya kiranya mereka diberi kesempatan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak terkecuali teman-teman, kali ini Elia Miron mencoba untuk menghibur dan juga mengarahkan seorang wanita yang bergumul, bagaimana dia bergumul tentang ayahnya yang sudah berulang kali dilayani atau didoakan. Nampak-nampaknya dia menuju kepada keputusasaan karena ayahnya yang berbeda keyakinan dengan dia belum percaya Tuhan Yesus. Nah teman-teman, ini adalah urusan yang sangat begitu hebat dan harus bertekun. Mari kita dukung dalam doa. Mari kita dengar dulu teman-teman bagaimana Elia Miron mengarahkan seorang perempuan ini teman-teman. Ini dia videonya. Maka saya bisa menyelamatkan orang yang belum percaya, karena di dalam kitab para rasul dikatakan bahwa percayalah kepada Tuhan Yesus dan kamu akan diselamatkan, kamu dan seisi rumahmu. Oh sorry, sebelumnya Rista keyakinannya dari Kristen? Kristen, cuman kebetulan ayah berlainan keyakinan seperti itu. Oke, sudah sejak lama berlainan? Memang dari pernikahan awalnya juga beda keyakinan seperti itu. Gitu ya. Oke. Jadi maksudnya gini, kalau menginjili, saya nggak mau menginjili banget gitu ya, karena menurut saya kan itu pilihannya Tuhan juga kan. Kalau Tuhan berkenan pasti akan terpanggil. Cuman ada satu ayat gitu yang menarik gitu, percayalah kepada Tuhan Yesus dan kamu akan diselamatkan, kamu dan seisi rumahmu gitu. Maksudnya tuh apa? Apakah saya bisa menanggung ayah saya atau gimana gitu? Jadi kalau kamu tanya apakah saya bisa menyelamatkan ayah saya, kalau kamu berpikir bahwa percayalah kepada Tuhan Yesus maka satu orang diselamatkan dan seisi rumahnya juga diselamatkan, kamu berpikir bahwa ketika kamu beriman kemudian keluargamu atau ayahmu mungkin masih menolak Yesus sampai akhir hayatnya, itu tidak akan diselamatkan. Jadi jangan berpikir bahwa kita yang menjadi menanggung dosa mereka atau kita yang menjadi penebus atas mereka. No. Semua manusia itu berhak untuk ditebus. Dan semua manusia harus ditebus jika untuk diselamatkan. Karena semua manusia keturunan dari Adam itu punya dosa. Dan dosa itu adalah hamartia atau hutang di hadapan Allah. Dan hutang itu harus dibayarkan secara pribadi, dipertanggungjawabkan secara pribadi kepada Allah. Dan hutang dosa adalah apa? Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Maka setiap orang yang berdosa, siapapun itu dari keturunan Adam, harus mengalami maut, yaitu harus mengalami kematian. Karena Allah kita tidak menciptakan kita untuk dimatikan seperti Allah-Allah Baal, tetapi Allah kita menciptakan kita untuk membagi kasihnya untuk tujuan kekekalan. Tapi Allah kita juga menciptakan manusia itu dengan kehendak bebas, di mana dengan kehendak bebas ini kita jatuh ke dalam dosa dari nenek moyang kita yaitu Adam. Maka Adam itu dan seluruh keturunannya menjadi berdosa. Kita mewarisi sifat pemberontak dari nenek moyang kita yaitu Adam, maka tidak ada keturunan Adam sejak semula sampai detik ini yang tak berdosa. Dan satu-satunya jalan untuk diselamatkan, satu-satunya jalan untuk bisa datang kepada surga dan memperoleh keselamatan itu adalah percayalah kepadaku. Kepada siapa? Kepada Mesias. Yohanes 8, Yesus berkata apa? Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, maka kamu akan mati dalam dosamu. Jadi meskipun Ristia atau mungkin ibu kamu atau saudara kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias itu, tetapi masih ada keluargamu yang menolak dia, maka dia tidak akan diselamatkan. Kalian akan diselamatkan, tapi orang itu tidak akan diselamatkan. Kenapa? Karena orang itu atau bagian dari keluargamu
itu adalah orang yang menolak Yesus. Karena keselamatan dalam kekristenan itu bukan tebeng menebeng, bukan istilah bantu membantu, semua dipertanggungjawabkan secara pribadi. Nah, lalu bagaimana sih Elia cara saya menginjili ayah saya? Kalau memang saya tidak bisa menyelamatkan beliau dengan usaha saya sendiri, ya memang nggak boleh. Kamu menyelamatkan dirimu sendiri aja dengan perbuatan baikmu tidak boleh. Kamu tidak bisa mencapai surga kalau kamu tidak dihukum dulu. Gitu maksudnya. Maksudnya kamu tidak akan bisa sampai ke surga karena upah dosa adalah maut, gitu ya. Nah, boro-boro menyelamatkan orang lain, menyelamatkan diri sendiri aja ndak bisa, gitu loh, kira-kira. Nah, bisa nggak saya menginjili ayah saya? Boleh. Menginjili itu tidak harus dengan begini, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kamu tahu nggak, Papa, bahwa Yesus itu adalah jalan keselamatan? Kalau memang Papa kamu masih terlihat masih terlihat sinis atau mungkin tidak suka dengan pemberitaan Yesus, nggak apa-apa. Kamu boleh mulai dengan cara hidupmu yang menjadi terang dan garam. Terangi dan garami. Dalam artian begini, kamu berbuat baik kepada ayahmu, ya, kamu sampaikan dengan baik, kemudian kamu lakukan perbuatan-perbuatan yang mulia, yang oleh karena perbuatanmu itu maka orang melihat kemuliaan Bapamu yang di sorga di dalam dirimu. Tanpa kamu menginjili, mereka akan datang sendiri kok. Kamu tahu Ko Charlie ada seorang apologet di sini dari Katolik, ya. Beliau tidak pernah menginjili keluarganya. Tapi pada akhirnya keluarganya yang datang sendiri kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena melihat bahwa Kristus itu berbuah di dalam pribadi Ko Charlie itu. Kamu juga harus demikian. Kamu mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Yesus berkata apa? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, dalam Matius 7:21, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku, sebab dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Jadi kamu berbuah dulu, tunjukkan dulu bahwa Kristus itulah Mesias di dalam perlakuan hidupmu, ucapan dari mulutmu, tingkah lakumu, dan segala sesuatu yang kita lakukan. Tunjukkan bahwa Bapa yang kita sembah di dalam Yesus itu adalah Bapa yang mulia. Maka tanpa kamu paksa, mereka akan sadar sendiri kok. Itulah cara penginjilan yang kalau istilah bisnisnya itu namanya soft selling atau soft evangelism. Jadi lakukanlah hal-hal itu, hal-hal yang baik, sampaikan dengan kasih, karena Tuhan kita Yesus Kristus berkata, kasihi Allahmu, kasihi sesamamu, dan kasihi musuhmu, apalagi ayahmu. Hormati dia sebagai ayah. Apapun yang dia lakukan, mungkin kamu dibuat sakit hati atau mungkin kamu dimarah, kamu terima saja, nggak usah memberontak. Kesabaranmu itu adalah buah rohmu, yang kemudian ayahmu akan berpikir sendiri dalam hati nuraninya bahwa kamu benar-benar berbuah di dalam imanmu. Dia akan jatuh cinta sendiri kok nanti. Kita nggak perlu memaksa, karena Yesus nggak pernah paksa para murid. Yesus nggak pernah bilang kamu harus. No. Tuhan Yesus hanya bilang, kalau kamu tidak percaya, kalau kamu tidak tahu bahwa akulah dia, kalau kamu tidak. Yesus hanya bersaksi tentang dirinya. Tapi banyak tau orang percaya dia? Banyak orang yang mengikuti dia. 5 roti 2 ikan diikuti berapa orang? 5.000 orang. Petrus itu membaptis berapa orang? Gitu. Akan ada yang percaya dari buahnya. Karena dari buahnya lah kita dikenal oleh dunia. Kak, maaf ya, potong. Tapi ada sisi lain kan di dalam Yohanes 15:16 itu kan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Berarti kan kalau Tuhan sendiri juga tidak memilih ayah saya, ya saya mau seperti apapun menunjukkan itu tetap akan menolak juga kan. Sisi lain berarti kan ada otoritas Tuhan yang memang bekerja gitu untuk memilih dan tidak memilih. Kamu tahu gitu. dari mana? Kamu tahu dari mana Tuhan belum memilih ayahmu? Kamu belum tahu. Semua belum ada yang tahu di dunia ini bahwa Tuhan telah karena memilih. gini, aku udah 28 tahun dan ibaratnya ini udah terlalu lama lah gitu, kita pisah jalan gitu. Orang kan yang mau pasti satu ketika kan ada kerinduan ingin bersama-sama gitu, ibadah bareng seperti itu. Jadi kayak udah ngerasa putus asa aja gitu, masa gini terus gitu. Iya, saya paham itu.
Siapa tahu di akhir hidupnya, detik-detik terakhir dia menerima Yesus, kamu malaikat di surga bersukacita loh mendengarkan itu. Kita nggak tahu. Jadi kalau kamu bilang, bukankah dalam kitab Yohanes 15, kalau bukan kamu yang pilih aku tapi aku pilih kamu, betul. Tapi tahu nggak sih kita tahu nggak kapan Tuhan pilih kita? Tuhan pilih saya sejak bayi. Tapi bisa nggak Tuhan pilih orang lain hampir kematiannya? Tapi bisa nggak Tuhan pilih seseorang 2 tahun sebelum dia mati? Ada yang Tuhan pilih 2 tahun sebelum dia meninggal. Ada yang Tuhan pilih memang sejak lahir. Ada yang memang Tuhan pilih sejak dia sakit. Semua itu sesuai dengan tujuan dan kehendak Tuhan. Percaya pada hikmat Allah. Lakukan bagianmu, Tuhan lakukan bagiannya. Bagian kita apa? Injili mereka dan hiduplah menurut Injil. Yang lain masalah hidayah dan lain-lain itu urusan Tuhan. Kita nggak perlu berperkara mengenai itu. Percaya pada hikmat Tuhan ya. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah mendengar dengan baik apa yang disampaikan oleh Elia Miron terhadap perempuan yang bergumul bagaimana supaya ayahnya ini percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus disclaimer bahwa ini adalah urusan seorang anak yang berdoa kepada ayahnya supaya kiranya dia dijamah oleh Tuhan. Saya tidak tahu latar belakang kehidupan mereka karena mereka berbeda keyakinan. Anaknya yang sudah menjadi Kristen tapi ayahnya masih beragama lain seperti yang dia sebutkan. Teman-teman, tentu ketika dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia juga harus mendoakan seluruh keluarganya supaya kiranya boleh bertemu dengan Tuhan Yesus. Teman-teman, kenapa hal itu terjadi? Karena Tuhan Yesus memerintahkan bahkan semua orang itu percaya kepada dia diselamatkan. Yesus memberi kepastian akan hal itu. Maka setiap orang yang percaya kepada dia yang sungguh-sungguh, maka dia memiliki beban tanggung jawab untuk mendoakan siapa saja, apalagi keluarga, untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Dan sekali lagi, ini urusan internal keluarga, dan yang mana perempuan ini bertanya kepada Elia Miron. Tidak ada urusan mencampur adukkan segala macam, oke? Nah, teman-teman, nampaknya si perempuan ini berharap sekali ayahnya percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan dalam kata-kata yang keluar dari mulut beliau bahwa apakah ayahku bisa diselamatkan karena saya sudah lama berdoa. Maka jawaban yang keren, yang luar biasa dari Elia Miron bahwa tidak ada yang dapat membatalkan kasih Allah ketika seseorang itu benar-benar di waktunya Tuhan untuk dipanggil percaya kepada dia. Mungkin saat ini dia belum percaya, tapi yakinlah ketika Tuhan Yesus bekerja, ketika Tuhan Yesus menguasai hatinya ayahnya tersebut, maka tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Sampai kapan? Sampai titik akhir. Sampai titik akhir di mana seseorang masih hidup, masih ada kesempatan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Kita pernah mengingat dalam suatu situasi di mana penjahat yang di samping Tuhan Yesus akhirnya percaya dan memperoleh tempat di dalam Firdaus. Itu sebuah keputusan yang luar biasa, dan itu di detik-detik terakhir hidupnya akan berpulang gitu ya, berpulang. Tapi di saat itu juga dia mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, dan dia mengaku, ingatlah akan aku ketika engkau sampai di Firdaus. Itu sebuah keputusan yang luar biasa. Jadi saran-saran yang disampaikan oleh Elia Miron ini merupakan saran untuk kita semua. Kalau kita memang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, itu menjadi sebuah tanggung jawab untuk mendoakan siapa saja supaya mereka beroleh kesempatan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Karena benar firman Tuhan katakan dalam Yohanes 15:16 bahwa bukan kamu yang memilih aku, tapi aku, kata Yesus, yang memilih kamu. Artinya Tuhan yang memilih melalui iman kepada Yesus. Yesuslah yang ditetapkan Allah untuk menjadi jalan keselamatan bagi seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Itu penting. Bahkan kita tahu dalam perjanjian baru, teman-teman, ada banyak orang yang akhirnya memutuskan untuk percaya. Misalnya Lydia, Cornelius, mereka itu orang-orang yang sebenarnya belum percaya dan memutuskan untuk percaya kepada Yesus
firman Tuhan dengan jelas dikatakan di sana, maka dia dan seisi rumahnya diselamatkan. Itu proses. Jadi ketika dia diselamatkan, maka isi rumahnya diselamatkan. Ada sebuah interaksi, ada doa, ada pelayanan, ada pemberitahuan tentang keselamatan buat mereka. Dan ini berlaku untuk setiap kita, bukan hanya untuk perempuan yang sedang diarahkan oleh Elia Meron. Sekali lagi teman-teman, Tuhan berfirman bahwa sebuah tanggung jawab kita untuk memberitakan tentang kebenaran kepada setiap orang. Percaya atau tidak, itu urusan belakangan. Oke? Nah, dalam kitab Wahyu dikatakan, Wahyu 7 ayat 9, bahwa di hadapan tatanan domba Allah dari setiap suku, ras, dan bahasa akan berdiri di hadapan anak domba itu. Mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sampai di sini teman-teman video saya. Semoga kita cerdas. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.